Sahabat, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Michael Rasi. Dan hari ini kita ingin membahas tentang hal-hal yang kecil adalah besar. Nah, sahabat, zaman ini kita sudah terbiasa dan sangat terbiasa mendengar dan dimotivasi untuk melakukan hal-hal yang besar. Ada mimpi besar, ada visi besar, melakukan hal-hal yang besar, semuanya serba besar. Dan tentu saja tidak salah kalau kita ingin melakukan hal-hal yang besar, bermimpi besar, memiliki visi yang besar, itu sangat bagus sekali. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang dapat melakukan hal tersebut. Dan mungkin itu adalah Anda atau sahabat sendiri yang rasanya tidak mungkin melakukan hal-hal tersebut. Dan ketika seseorang tidak melakukannya, orang tersebut bisa saja merasa dirinya gagal, takut. Tapi hari-hari ini situasi dan keadaan menjadi sangat berbeda ya. Kita harus berada di rumah, berada pada lingkungan yang terbatas, dan tentu saja sebagian besar dari antara kita hanya memiliki fasilitas yang terbatas. Nah, apakah kita bisa melakukan hal-hal besar dengan luas dan dalam ukuran dan jumlah yang besar? Ini menjadi pergumulan buat kita semua. Nah, keadaan saat ini mengajarkan kepada kita justru sebaliknya. Dulu kita dapat melakukan hal-hal besar, sekarang kita hanya dapat melakukan hal-hal yang kecil. Tapi apakah hal-hal yang kecil itu bisa berguna atau bermanfaat atau penting? Coba bayangkan sahabat, bersalaman, berpelukan justru bisa menjadi senjata yang dapat mematikan. Bekerja bersama dalam jarak dekat atau kita bergandengan tangan bukan hanya menjadi tabu, tapi berbahaya bagi keselamatan jiwa. Nah, orang memiliki cara berpikir yang berbeda saat ini. Sendiri lebih baik. Berjauhan justru lebih aman. Perilaku, budaya, dan berpikir dipaksa untuk mengalami perubahan. Seharusnya sahabat, demikian juga yang kita pahami dalam melakukan sesuatu besar atau kecil. Saya ingin membacakan kepada kita semua ayat Alkitab di dalam Lukas pasal 16 ayat 10 yang berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dari firman Tuhan tersebut, kita bisa mendapatkan beberapa hal pengertian. Yang pertama adalah ternyata hal-hal besar adalah hasil dari melakukan hal-hal kecil. Jadi tidak ada perkara besar tanpa kehadiran atau dimulai dengan hal-hal yang kecil. Jadi jangan takut untuk melakukan hal-hal kecil di rumah saat ini. Karena semua dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Contohnya sahabat, jika mencuci pakaian, bersih-bersih rumah, menolong tetangga yang sakit, memberi sebungkus makan siang bagi orang yang berkekurangan, dan yang lainnya, hal-hal yang kecil, jika kita lakukan dengan cara sederhana dan dengan sungguhan hati, akan membawa dampak yang besar. Kalau kita sudah lakukan dengan cara sederhana saja salah, misalnya motivasi, tujuannya, caranya, tentu saja yang besar yang kita lakukan nantinya juga akan salah. Oleh karena itu marilah kita mulai dari hal yang kecil dengan cara yang benar, motivasi yang benar, maka akan pasti berdampak hal yang besar. Berpikir besar itu sahabat adalah hebat. Tetapi tahukah sahabat bahwa dari pemikiran kecil justru membentuk pemikiran yang hebat-hebat itu. Ketika kita menabur pikiran, maka kita akan menuai tindakan.
Ketika kita menabur tindakan, maka kita akan menuai kebiasaan. Dan ketika kebiasaan-kebiasaan kecil itu dilakukan, maka kita akan menuai karakter yang berakhir yang besar. Hal yang kedua adalah bahwa hal yang kecil dan sederhana yang kita lakukan penting bukan saja buat sahabat atau orang lain di sekitar kita, tetapi juga oleh Tuhan. Berbagi itu dimulai dari membiasakan diri memberi kepada orang lain dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Mengapa orang bisa berbagi dengan benar? Bukan karena supaya dapat dilihat tentunya. Karena saat ini sahabat, banyak sekali orang yang tiba-tiba baik. Berbagi tapi selfie dulu dan supaya bisa dibilang baik, ya, atau ajak wartawan yang banyak agar orang tahu kebaikan kita. Ini yang namanya pencitraan dan bukan kebaikan yang murni. Orang yang bisa berbagi itu karena hatinya dan perilakunya sudah terlatih untuk peduli atau berempati dan berbagi hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Jadi membentuk karakter dengan berbagi kebaikan yang kecil itu penting. Kenapa menjadi penting? Karena jika kita melakukannya dengan hati yang murni dan tulus, itu akan menjadi sesuatu berkat bukan hanya bagi kita sendiri tetapi juga bagi orang lain dan akhirnya memuliakan Tuhan. Nah, itulah yang membuat ketika sahabat melakukannya menjadi penting buat Tuhan. Sahabat, mengerjakan hal yang sederhana itu penting. Ingin menjadi penulis misalnya, mulailah dengan membuat jurnal harian sederhana lebih dulu. Bukan merencanakan membuat sebuah buku. Bukan. Membuat puisi kecil itu penting. Karena dari situlah terlatih kepekaan hati kita untuk mengalirkan puisi indah yang berarti dan kuat. Bukan tiba-tiba membuat sebuah buku puisi yang dapat dicetak dan dijual bebas. Tidak, mulailah dengan cara yang kecil dan sederhana terlebih dahulu. Jangan pernah bermimpi untuk bisa memberi makan 1.000 orang. Tetapi mulailah berbagi makanan dengan 1 orang. Karena ketika sahabat berbagi makanan dengan 1 orang itu tertolong. Dan itu penting bagi orang tersebut. Dan tentunya bagi Tuhan. Karena itu perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Jadi sahabat, apa yang sederhana dan mungkin kecil bagi orang lain atau bagi kita sendiri, itu bisa menjadi sangat penting untuk Tuhan. Ingatlah sahabat, hal yang kecil itu penting dan berarti. Tetap sehat, jaga jarak dan kebersihan, berdoa kepada Tuhan, dan maksimalkan hidup sahabat